pagi semuanya. Selamat kita berjumpa di dalam nama kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus saat pagi hari yang indah ini tuh. Ya, di luar cerah, semuanya juga cerah. Dengan muka yang gembira untuk datang ke rumah Tuhan, untuk bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kita. Setiap waktu sepanjang hari Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya Tuhan masih ada bagi kita semuanya. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Tuhan selalu setia bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saat pagi ini boleh kita rasakan luar biasa kasih-Nya Tuhan itu bagi kita semuanya. Kemenangan, kekuatan yang Tuhan berikan sampai saat hari ini kita ada saat ini semuanya karena anugerah, cinta, kasih-Nya Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan semuanya. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Kita nyanyikan pujian kita. Yesus mulia. Amin. Yesus
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Kalau pada pagi hari yang indah ini kami kembali datang untuk memuji, mengagungkan Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Satu bukti yang nyata bahwa pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tolong mereka juga, Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang ada di antara kami semua Tuhan, terganggu kesehatannya karena sakit. Kami tahu cuaca yang tidak baik buat kami semua, tetapi kalau kami boleh ada Tuhan, kami tahu karena Tuhan Engkau lawati juga mereka, sebagaimana yang sakit juga Engkau lawati kami semua ya Tuhan. Khususnya untuk Bapak si Hombing, terganggu kesehatannya, pulihkan dengan sempurna kesehatan Bapak si Hombing. Buat anak-anak Tuhan yang lainnya yang kami tidak tahu satu persatu, kami yakin dan kami percaya Engkau juga lawati mereka Tuhan, supaya benar-benar ada di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Kami yakin dan kami percaya, kami seberapa yang ada, kami sudah mempersiapkan hati pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami. Kalau kami pulang sebentar membawa berkat yang besar, sukacita yang besar, Engkau berikan kepada kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, ada hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, sukacita menjadi bagian buat kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan, pakai mereka semua Tuhan, pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik multimedia, khususnya ya Tuhan buat persembahan, khususnya juga khusus buat firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, apa yang ditabur sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami, karena melalui kebenaran firman-Mu iman kami ditingkatkan, harap kami ditingkatkan, kepercayaan kami ditingkatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan semuanya, luar biasa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Ya, satu kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita sampai saat ini. Ya mungkin saudara-saudara kita menjadi pada saat cuaca yang begini, ya panasnya luar biasa, tapi kasih Allah tak pernah berkesudahan bagi kita semuanya. Sampai saat ini kita boleh bertemu dengan saudara-saudara kita, ya kita dalam keadaan sehat, tapi kita tetap kita bawa dalam doa kita untuk saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit semuanya, biar Tuhan sembuhkan dan boleh kita berkumpul kembali di tempat ini dengan satu hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya berterima
Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik bagi saya secara pribadi, juga bagi saudara semuanya. Sampai saat ini saudara boleh ada di tempat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan bagi kita, kami semuanya, pelayan-pelayan Tuhan, untuk datang melayani Tuhan. Saya percaya kita mengasihi Tuhan, kita kerjakan apa yang Tuhan perintahkan buat kita untuk datang melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita datang saat ini ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tinggalkan masalah yang di belakang, tapi kita percaya di depan Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Jawaban yang luar biasa. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang saudara. Kalau kita mengikuti Yesus, walaupun memang jalan gak lurus, tapi banyak mungkin batu-batu atau berbelok-belok, tapi Tuhan, satu janji Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya, kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan oleh tubuh jiwa roh kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita, bersuka di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka
katakan hati yang gembira adalah obat yang main. Ya, walaupun mungkin keadaan saudara saat ini sakit, demam atau babil ya, tapi kita belum bersuka cita memuji Tuhan. Obat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian, kita sukamu Tuhan. Ya, kita mau bergoyang. Wah, Tante ini kayaknya bergoyang terus tiap minggu. Wah, tapi buat Tuhan loh. Ya, enak. Ya, mungkin di rumah kaku-kaku ya. Tapi di sini kita mau beri terbaik untuk Tuhan. Tunggu jiwa kita untuk Tuhan. Ya, amin. Haleluya. Suka buat Tuhan. Amin. Haleluya. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Suka-sukamu Tuhan. Angkat itu tanganmu, pakai jarimu, goyang ya, untuk Tuhan, bukan untuk musuh Tuhan ya. Doa aja tidak malu untuk menari untuk Tuhan ya. Apalagi kita saat ini sebagai jemaat umat kemenangan Tuhan ya. Yuk, jangan malu-malu ya. Oke. Yuk, kita belajar ya. Oke. Ya. Jadi kita mau kasih yang terbaik dari kita atau apapun yang kalian mungkin yang bisa saudara lakukan, silakan ya. Mungkin dari pindah keluar dari, silakan ya. Tuhan melihat bahwa benar ada sukacita yang luar biasa. Amin, haleluya. Yuk. Amin, haleluya.
agama kita. Roh Kudus yang bekerja di tempat ini luar biasa bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya beri kesempatan bagi pemuda untuk mempersembahkan suatu pujian untuk Tuhan. Firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyikan pujian kita. Ku tetap cinta, kita tetap setia, karena Tuhan sudah setia dan mengasihi kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Kami tahu kami manusia biasa yang ada di Engkau. Tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Amin. Haleluya. Tetap cinta. Amin.
menebus kami semua orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Walaupun badai selalu ada di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan Kau tak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersuka cita penuh Tuhan. Kami bergembira karena Engkau Tuhan. Kami melupakan semua apa yang di belakang kami Tuhan. Kami mau sambut Engkau Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau selalu memberkati tiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kebaikan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang tidak dapat hadir hari ini Tuhan, karena saat penyakit ataupun ada sesuatu masalah dalam keluarganya Tuhan, tolong mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat Tuhan Kau memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sambut firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu terus Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Kami dapat selalu melangkah tiap-tiap hari bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Berkati semua pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini. Musik leader, singer, pemain musik, multimedia, semuanya Tuhan Kau berkati. Pakai hidupnya Tuhan menjadi alat Tuhan seumur hidup ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Besar kecil Tuhan kami memberi dengan sukacita kami. Amen. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara semuanya. Kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita beri yang terbaik karena Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kita. Kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Hamba
yang sudah ditugaskan. Amin. Haleluya. 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 Bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan Tuhan beri sehat dan kuat kita untuk ada di rumah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan majelis jemaat tempat ini mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang sekali ibadah ya. Ya, berarti bisa satu jam setengah ya. Enggak gitu juga, karena ibadah adalah kualitas bukan kuantitas. Amin. Detik-detik, menit-menit, jam-jam kita beribadah, kita berikan yang terbaik dari Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, langsung saja kita membaca kitab pada 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat 37, sangat panjang dengan judul perikop kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Saya singkatkan pembacaan ayat 1 sampai 3, kita langsung juga ke ayat 23 sampai ayat 25. Ya, berarti 6 ayat saja kita baca. Saya baca, saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Beuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Demikian pembacaan. Saudara, kita membaca satu peristiwa yang dialami oleh Raja Yehuda, yaitu Yosafat. Kedatangan tamu, saudara, bukan tamu yang baik, tetapi tamu yang akan menyerang, membinasakan. Bahkan mungkin, saudara, bisa jadi bangsa ini akan dipunahkan. Karena yang datang 2 bangsa, Amon dan Moab, disertai dengan sepasukan orang Menium. Kalau berbicara pasukan, berarti orang-orang yang terlatih, orang-orang gagah dalam peperangan, sudah memiliki pengalaman dan banyak persenjataan perang. Maka saudara tidak heran kalau Yosafat, bukan hanya Yosafat, penduduk Yehuda menjadi sangat takut karenanya. Mereka gentar karenanya. Ya, mereka khawatir jangan-jangan kita akan diserang dan akan memunahkan kita. Tapi saudara, kita lihat bahwa di sini ada satu peristiwa ajaib, peristiwa besar yang Tuhan berikan, di mana saudara, Tuhan dapat membalikkan suatu keadaan 180 derajat.
di mana saudara Tuhan dapat saudara mengubah ya masalah menjadi berkat. Karena di sini saudara mereka mengalami kemenangan gilang gemilang ya. Tapi saudara dengan rumus matematikanya Tuhan, bukan rumus matematikanya manusia. Kalau rumus matematikanya manusia habis binasa. Tapi saudara kalau kita teliti, katakan di sini justru Yosafat dan Yehuda tidak berperang. Amin. Haleluya. Terlalu serius apa kegantengan sayanya? Jadi saudara harus menyimak ya firman Tuhan. Luar biasa saudara. Bukan hanya itu ya. Saudara, bukan hanya mereka menang tidak berperang, tapi ada bonusnya apa saudara? Suatu jarahan yang besar. Besar kuantita, bukan kualitas. Sudah begitu dikatakan banyaknya. Jadi secara kualitas dan kuantitas ada. Dan dikatakan saudara, harta-harta yang berharga. Amin. Tetapi masalahnya bagi kita jemaat yang hidup saat ini, kita akan berkata, oh Pak Gembala, itu kan Yosafat dan Yehuda. Itu kan peristiwa ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ya, apa mungkinkah ada atau terjadi atau kita alami saat ini? Saudara, saya kasih tahu firman Tuhan Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Firman itu tetap sama. Apa yang berlaku kepada Yosafat dan Yehuda, Tuhan yang sama yang berperang. Saudara, jangan sampai kabur, gagal fokus ya, bahwa itu retorika, itu cerita, dan itu pengalaman mereka. Tetapi memang pada kenyataannya saudara, aplikasinya kepada kita, prakteknya kepada kita hari-hari ini, apakah kita masih bisa beriman bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Sebab kita tidak jauh berbeda pada kenyataannya, pada realitanya. Kita seringkali menghadapi masalah persoalan silih berganti. Bahkan mungkin bukan silih berganti ya, karena kalau silih berganti habis satu datang yang lain. Tetapi justru saudara malah menumpuk ya. Tidak dikatakan Amon datang, baru Moab datang, baru sepasukan datang Meunim, tetapi saudara dikatakan bersama-sama. Pada kenyataannya kita memiliki masalah yang bertumpuk-tumpuk dan seringkali saudara membuat kabur iman kita kepada Tuhan. Tuhan gak ada jalan keluar, Tuhan mustahil, ini sudah terlalu berat, ini sudah terlalu banyak. Tapi saudara-saudara percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sama yang menolong mereka akan menolong kita. Kita juga akan mengalami pengalaman yang sama. Amin. Masalah diubah menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Bonusnya saudara, berkat yang begitu melimpah. Yohanes 14 ayat 12 berkata, kalau kau percaya, modalnya apa saudara? Percaya. Berat nggak percaya saudara? Ada bayaran mahal nggak percaya saudara? Nggak ada. Percaya, kalau engkau percaya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Amin. Dulu saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Makan 5.000 orang, belum terhitung anak dan laki-laki. Sisanya 12 ketul bukan saudara? Guru-guru sekolah minggu yang paling hafal. Sisanya berapa? 12 bakul. Bakul itu adalah wadah yang besar, tempat untuk roti. Saudara, itu matematikanya Tuhan. 5 tambah 7 dikurang 5.000. Saudara, jadi saudara jangan pakai matematika kita. Amin. Kalau kita beriman, matematikanya Tuhan. Saya bekerja satu hari 8 jam. 8 jam kali 26 hari, gaji saya sekian. Om,
Cuma terbatas itu, sudah dibagi-bagi kontrakan, anak sekolah, iuran ini dan itu, sisa-sisanya enggak ada. Saudara, mulai mindset kita dirubah bahwa kalau Tuhan sudah bekerja, ada banyak jalan Tuhan untuk membukakan pintu bagi kita. Kita harus hidup dalam terobosan-terobosan yang baru. Kalau saja engkau percaya, ya, di dalam kitab Samuel, saudara, dikatakan di sana bahwa saya bacakan 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Arti Ebenezer apa, saudara? Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Artinya, saudara, bukan berarti tidak ada pertolongan Tuhan lagi, tapi sebagaimana dalam keadaan apa umat percaya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu tetap akan nyata. Jadi beriman, saudara, apapun yang saudara hadapi, apapun saudara alami, ya, bahwa ketika kita mengenal dan percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman sungguh kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan. Bahkan mungkin saudara berkata, suami saya enggak lagi, Pak, enggak lagi bisa diubahkan. Saudara tidak bisa mengubahkan dia, tapi ketika saudara perlu berdoa, Tuhan sanggup merubah setiap hati manusia. Amin. Tidak ada manusia pun yang bisa merubah manusia, sebab yang menciptakan manusia adalah Tuhan. Amin. Yang kita harus lakukan, kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, pengalaman Yosafat, Yehuda, dan juga itu adalah pengalaman kita pribadi dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Bahkan juga saudara tidak terlepas dari pelayanan. Kami juga hamba-hamba Tuhan, saudara, banyak mengalami namanya kesulitan dan kesukaran. Saudara, tahun 2024 saudara akan merayakan 50 tahun pelayanan. Saudara, di balik itu saudara, kita melihat suatu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang diisi dengan lika-liku masalah, persoalan, tantangan dan rintangan yang menyertai pelayanan di tempat ini. Benar, saudara? Ketika gereja digusur, saudara, saya sangat percaya kita semua tergores dan menangis kepada Tuhan, ya. Rumah Tuhan kok begitu keadaannya. Tapi itulah pergumulan hidup, saudara. Kali saudara, kemarin tanggal 21 Oktober genap 6 tahun berpulangnya almarhum Bapak Gembala, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, masuk pada tantangan-tantangan yang baru. Mungkin ketika tante dilantik di depan jenazah Bapak Gembala, jemaat berkata, gimana ini pelayanan? Ya, apakah akan berjalan? Apakah tante sanggup? Ya, saudara, satu hari tante bercerita kepada saya, Berwotulo wilayah mengeluarkan surat bagi hamba Tuhan di Cibitung, di Medley. Saya langsung bereaksi, loh, kan ada tante, ada pelayanan di tempat ini. Iya, katanya pelayanan tante nggak ada lagi. Katanya jemaat sudah nggak ada. Waduh, luar biasa juga ya tantangannya, ya. Saya bilang, tante, mungkin orang yang ngomong itu perlu juga diundang, ya, supaya tahu kenyataan yang ada. Amin. Tapi saya bilang percaya, saudara, bahwa ketika Ibu Gembala berdiri sampai di sini, ketika jemaat yang saya lihat adalah jemaat yang setia, saudara yang kasih Tuhan, itu semua membuktikan bahwa Tuhan yang bersama dengan Yosafat dan Yehuda adalah Tuhan yang sama, yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Ulang tahun ke-50, saudara tahu, gereja GPDI Gria 50, benar. Artinya apa, saudara? 50 tambah 50 berapa? 100.
Berarti saudara tahun berlipat ganda. Amin. Saudara tahu bahwa 50 adalah tahun Yobel. Tahun apa? Tahun pembebasan, tahun kemenangan, tahun di mana kita akan melihat segala berkat, revival, ya, bahwa saudara jiwa-jiwa penuaian yang besar akan terjadi di tempat ini. Suatu keadaan yang Tuhan bisa ubahkan, walaupun orang mungkin berkata dan menjelekkan, bahkan mungkin meragukan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan secara pribadi, masalah dan persoalan Tuhan akan tolong, bahkan Tuhan akan membalikkan menjadi kemenangan tanpa berperang. Dan Tuhan juga sediakan bonus sampai saudara mereka mengumpulkan 3 hari lamanya, sampai mereka tidak bisa mengangkut semuanya. Saudara, kalau Allah bekerja, ya, katakan Mazmur, engkau akan melihat dan terheran-heran, engkau akan mencucurkan air mata bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Orang yang pergi menabur dengan menangis akan menuai dengan sorak-sorai. Tempat ini akan mengalami suatu perubahan yang sangat besar. Saya melihat, ya, di sini sudah tidak ada tempat yang kosong. Saudara mulai berdoa ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke belakang. Amin. Sebab tahun Yobel ini saudara akan menerima kelimpahan berkat jiwa-jiwa yang luar biasa. Ya, sesuai firman Tuhan, berkat-berkat jasmani, harta-harta yang berharga. Jangan takut melangkah. Kita hanya bertindak awalnya, yang melanjutkan dan menyelesaikannya siapa? Tuhan. Makanya saudara di sini juga sudah mulai mempersiapkan, ya, yang mendampingi tante. Janet sudah sekolah kita. Michael mana? Michael sudah sekolah kita. Belum. Mau ke Cianjur apa ke Beijing? Saya sih sarannya Beijing, ya. Apa namanya? Cianjur. Kalau Cianjur sudah berkeluarga, pulang Jumat sore, nanti kembali Minggu malam atau Senin pagi. Pokok bapak yang ngatur, bukan. Istri saya juga sekolah begitu, saudara. Ya, apalagi sekarang panggil Om Ferry Koko, ya. Wah, pasti banyak kemudahan. Tapi masih mikir, gimana Pak? Saya ninggalin usaha saya yang sudah begitu matang. Saya terjun jadi gembala sidang. Enggak usah kali kita tinggalin, ya. Kenapa? Karena pendeta GPD enggak tabu lagi, ya, kalau dia gembala dan pengusaha. Apalagi pengusaha sebelum jadi gembala, ya, untuk mendampingi, untuk meraih segala berkat yang Tuhan sediakan. Memang saudara tidak mudah meraihnya, ya. Kalau kita baca di sini ada beberapa poin yang Yosafat harus dia lakukan sehingga masalah diubah menjadi kemenangan gilang gemilang dan berkat yang luar biasa. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Tetapi saudara, karena saya membahas Gria 50, saya mau pinjam saja saudara moto dari Ibu Gembala di sini. Saudara, moto Ibu Gembala di sini saudara TTS. Pasti jemaat sudah tahu, ya? Belum? Takut, taat, dan setia. Belum pada tahu, ya, tak? Ibu Gembala di sini mengapa Tuhan pakai dengan luar biasa, saudara? Karena punya moto taat, takut, dan setia kepada Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Baiknya juga jemaat-jemaat kalau mau mengalami pengalaman yang sama, mari kita taat, takut, dan setia kepada Tuhan. Ikuti saudara iman gembala, dan juga saudara yang kasih dalam Tuhan, beri diri kita untuk setia kepada Tuhan. Nah, saya kasih satu pembacaan kepada kita saudara di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke 22, 2 Samuel pasal 22, ya.
Jadi ini presentase kita saudara untuk kita mengalami suatu perubahan, mengalami suatu kelimpahan, mengalami suatu kemenangan secara pribadi, keluarga, dalam pekerjaan usaha, dalam apapun yang kita hadapi saudara, sama ya, yaitu kita harus ya taat, takut dan setia kepada Tuhan. Itulah moto Ibu Gembala di tempat ini. Saya akan bacakan saudara ayat 18 sampai ayat 27. Saya bacakan secara cepat ayat 18 sampai 27, 2 Samuel pasal 22. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagal, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saudara, kata-kata ini ditujukan oleh Daud ya kepada siapa saudara? Kepada umat Tuhan saat itu, sebagai suatu proklamir ya yang menyatakan bahwa Daud selalu senantiasa menghadapi masalah persoalan yang begitu banyak musuh-musuh ingin menghilangkan nyawanya, tidak suka kepada Daud. Ya, kita baca pengalaman Daud begitu sangat-sangat sukar. Tetapi saudara, pada akhirnya suatu pengakuan datang. Kalau kita baca ayat 1 pasal 22, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ya, tidak jauh berbeda dari apa yang dialami oleh Yosafat, oleh Yehuda. Saudara, Daud memberi suatu pengakuan ketika dia mengalami kemenangan dari musuh-musuhnya dan dari tangan Saul yang selalu mengejarnya, bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang dia hadapi, musuh yang gagah perkasa, orang-orang yang membenci, orang-orang yang terlalu kuat, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberi kemenangan senantiasa kepada Daud. Tuhan memberi saudara yang kasih dalam Tuhan kemenangan yang gilang gemilang atas musuh-musuhnya. Tetapi juga ada catatan-catatan penting saudara, di mana ada penilaian Tuhan ketika dia mau menolong saudara. Daud berkata saudara bahwa dia tetap memberlakukan kebenaran dari Tuhan. Dia tetap mengikuti jalan Tuhan, dan dia tetap saudara mengikuti ketetapan, dan dikatakan saudara dia setia kepada Tuhan, sehingga ayat ini dengan jelas berkata, ayat 26, tetap terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Dan saudara, semua ayat-ayat ini sudah semua di taat, takut dan setia. Amin. Oleh sebab itu jemaat-jemaat Tuhan, ikuti langkah dan jejak Gembala Sidang yang punya moto taat dan takut setia kepada Tuhan. Apa yang saudara lakukan, Tuhan yang melihat dari surga, saudara akan membela saudara di setiap masalah dan persoalan saudara. Ada penyertaan Tuhan
ada pembelaan Tuhan. Sekalipun kita hidup di masa-masa yang sukar, jangankan berbicara tentang pribadi, tentang keadaan, situasi, kondisi yang ada. Ya sekarang ini saudara, panas yang melanda negara kita, khususnya dua kota, Jakarta dan Semarang, termasuk Bekasi. Kalau nggak salah saudara, 37 hampir 30 derajat Celcius. Dan saudara, kesulitan-kesulitan yang lain, ya corona, nggak tahu apa lagi yang akan datang melanda dunia ini. Tetapi saudara, kalau saudara memiliki moto yang sama, dan saudara Daud juga punya moto yang sama, takut dan taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberlakukan ya sesuai dengan ketaatan, kesetiaan, dan saudara takut, taat, dan setia kepada Tuhan. Saudara baca, ini adalah hukum ya yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Haleluya. Hari-hari ini mau berlaku taat, setia, takut sama Tuhan. Itulah kunci sukses kita semua ya. Dalam iman percaya kita, dalam kita menghadapi segala situasi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, sama seperti Yosafat, Tuhan bisa merubah setiap masalah persoalan kita menjadi sukacita, menjadi berkat, menjadi kemenangan. Bahkan saudara, penyertaan Tuhan bagi kita akan terus sampai selama-lamanya, karena Dia adalah setia bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku
dan setia kepada Tuhan. Sebab itulah yang akan Tuhan perhitungkan kepada kami, seperti Yosafat, seperti Daud, seperti juga Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kami akan masuk dalam tahun revival, tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun pelipat gandaan, tahun berkat, tahun pemulihan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati Tuhan pelayanan pekerjaan di tempat ini. Segala pergumulan mereka kami percaya Engkau yang mendengar dan menjawabnya. Engkau akan lebarkan tempat ini Tuhan untuk memenuhi dengan jiwa-jiwa, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan mengalami kemenangan yang gilang gemilang, karena ada Tuhan yang menyertai, yang berperang ganti kami. Dan kalau masalah berkat-berkat jasmani Tuhan, itu sudah mutlak kami miliki, karena Tuhan adalah Allah sumber dari segala sumber berkat kami. Kami bersyukur atas firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Kita persiapkan. Kita akan nyanyikan pujian kita, Aku Diberkati. Pendeta Jemi Omerwo Tulo atas pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat GPD Gria 50. Salam kami kepada jemaat di sana, biar semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan dan selalu semangat terus untuk melayani Tuhan. Juga kita doakan untuk Ibu Gembala ya, terus diberikan kesehatan, semangat ya Tante ya, semangat terus ya untuk mendidik kita domba-domba di sini yang selalu mau belajar untuk lebih setia di dalam Tuhan. Juga terima kasih untuk tim musik, juga singer, kiranya Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman? Ada ya, ada.
Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak. Hari Selasa yang lalu wilayah di tempat ini berjalan dengan baik ya. Puji Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat yang sudah membantu ya, baik memberikan makanan ya, buah-buahan, cookies, kue ya, air, sehingga tercukupi ya, lebih berlimpah. Doa kami kiranya seluruh sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, ungkapan terima kasih pada seluruh jemaat yang ambil bagian Tuhan Selasa pertemuan hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya, kita akan tutup ibadah kita pada saat siang ini. Terima kasih Yesus. Ucapan syukur kami kepada Tuhan di akhir ibadah kami, karena Engkau telah memberkati dari awal pertengahan sampai selesai. Semua pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan firman bertakhta dalam setiap hati kami praktekkan dalam hidup kami. Kami akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapa di sorga, kami berdoa buat pelayanan di tempat ini. Ada banyak tantangan, goncangan, masalah persoalan, tapi kami percaya ada Yesus batu karang yang teguh, yang kami berdiri di atasnya, tidak akan tergoyahkan. Jemaat-jemaat Tuhan tanpa setia, tanpa taat kepada Tuhan, itu semua Tuhan adalah indikasi bagaimana Allah akan memperhatikan kami. Begitu juga Tuhan, kami satukan hati, iman dan doa kami buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Allah Roh Kudus, lihat hatinya. Engkau lihat Tuhan kesetiaannya, Engkau lihat ketaatannya, dan takut akan Tuhan yang adalah moto hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah kerjakan banyak, tetapi Tuhan kami juga topang dalam doa. Di masa tua beri sehat dan kuat, jauhkan, hindarkan dari segala sakit penyakit. Tuhan, Engkau menyertai dia, kuasa Roh Kudus semua ada, memampukan, menguatkan untuk menghadapi setiap tantangan. Kami percaya Tuhan akan ubah semuanya menjadi kemenangan dan menjadi berkat. Berkati Tuhan anak cucu menantu, berkati Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, majelis untuk mendukung pelayanan tempat ini. Apa yang mereka beri kepada Tuhan, Tuhan akan beri lebih besar, karena Tuhan yang adalah setia kepada kami yang setia kepada Tuhan. Kami Tuhan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun yang telah disebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan kasih kemurahan anugerah Allah turun dan memberkati mereka. Segala berkat yang terbaik dari Tuhan, sehat dan kuat Tuhan karuniakan, dan perjalanan ke depan tidak sedikit tantangan dan rintangan, tapi Allah Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan tahun yang baru yang mereka telah alami diberikan Tuhan, mereka mau tambah setia dalam mengiring akan Tuhan. Berkati Tuhan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan usaha mereka, yang kami percaya Tuhan
kasih kemurahan Allah lebih lagi melimpah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Saat ini terbaring sakit, Engkau Tuhan jamah. Engkau adalah penyembuh kami, tabib yang ajaib, Yehova Jireh. Datang mereka Tuhan satu persatu, menjamah dan menyembuhkan, memulihkan, memberi sehat. Dan bahkan kami percaya kesehatan yang sempurna Engkau berikan untuk mereka pakai beraktivitas untuk dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sebentar kami pulang, penyertaan-Mu bagi kami, bahkan aktivitas sisa hari ini tetap dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam setiap kami. Kami berdoa mengucap syukur akhir ibadah kami siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sumber segala sumber berkat, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengentaran yang manis dari Allah Roh Kudus mengikat, menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, dengan percaya, didasarkan dalam satu nama yang heran, nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat GPD Gria 50 Medlen Tambun Cibitung akan memasuki usia pelayanan 50. Tahun Yobel, tahun kemenangan, tahun revival, tahun berkat, tahun penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Sesuai dengan moto Ibu Gembala, takut, taat, dan setia. Mari jemaat-jemaat lakukan ketiga hal ini, maka engkau akan berkemenangan, berkelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.